dunia gelap, fufu fafa makin boncos. Nah, jadi fufu fafa itu nanti bukan hanya boncos, tapi dia pusing kepala. Karena apa yang dilakukan? Dia harus minum obat. Ya, memang fufu fafa kabarnya sering minum obat. Itu isu. Ya jangan. Tapi dia memang harus minum obat. Obat boncos. Waduh, ini obat boncos ini. Ini obat boncos ini. Ya, detox. Kok detox? Emangnya kamu dulu ke Singapura itu detox? Kurangan lagi. Wah, fufu fafa parah. Ya, makin parah ya. Jadi moral story dari cerita minggu ini banyak ya. Mulai dari Pak Kiat yang kemudian membongkar soal SMK. Ditunggu lagi Pak Kiat. 2029 bisa boncos. Kemudian si Dr. Eng zombie ya, Hasiolan Eng itu yang kemudian udah biarin aja. Dia mau ngoceh apa sudah nggak laku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, tradisi di pertengahan Juni ini akan main wayang. Bumi goyang kanyeng langit kelap-kelap. Kali ini ada beberapa sub cerita yang menarik ya. Dan akan diawali dengan pengetahuan umum dulu yang mungkin jarang dibicarakan orang lagi. Nah, Kanjeng Raden Multimedia Telematika sesuai dengan hobinya akan bercerita soal dunia otomotif. Dunia otomotif yang sempat berlangsung di Indonesia. Tahukah semua bahwa mobil pertama di Indonesia itu adalah mobil Benz Python 1898 yang dulu jadi titihan atau kendaraan tunggangannya Sri Sunan Pakubuwono ke-10. Nah, tapi kita belum akan bicara soal itu dalam wayang. Nanti itu akan terceritakan, karena itu akan menjadi bagian dari cerita tentang otomotif Indonesia yang akan dibangkitkan melalui mobil nasional. Nah, bagaimana mobil nasional akan digambarkan dengan wayang-wayang hewan berikut ini. Nah, sebenarnya cita-cita Indonesia untuk memiliki mobil nasional tuh bagaikan menaiki gajah. Kok gajah? Gajah kan nggak punya ijazah. Oh iya, cerita soal ijazah nanti dulu sih. Gajah ini belum mau sudah keluar ya. Belum. Yang pertama kali terkenal waktu itu sebenarnya adalah ketika Presiden kedua Indonesia kemudian memperkenalkan, nah, kidang talun, nah, kidang alias kijang. Kijang dipakai sebagai nama kendaraan pertama yang mungkin muncul dan terkenal sebagai kendaraan Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kijang, ya. Waktu itu sebenarnya ada banyak nama-nama yang dipakai sebelum kijang. Kita juga kenal, dulu pernah namanya mobil itu adalah Morina. Nah, Morina adalah mobil rakyat Indonesia. Nih, ini Morina. Jadi Morina itu pernah digadang-gadang atau pernah ingin disebut sebagai mobil rakyat Indonesia. Dan saat itu banyak kemudian nama-nama yang muncul, ya. Mulai juga ada Datsun Sena, kemudian ada Mazda MR, mobil rakyat. Pak Habibie sebelum menjadi presiden, masih menjadi Menristek, pernah juga punya gagasan, tentu selain pesawat terbang, ya, Pak Habibie juga punya gagasan soal Maleo. Ini Maleo. Maleo adalah mobil nasional yang digagas oleh Pak Habibie. Nah, di sini ada SMK. Nanti kita bicara soal SMK, karena itu ada menjadi bagian dari cerita ini. Nah, cerita ini berlanjut dulu, ya. Jadi dari kijang, ya, kemudian berkembang ada banyak nama yang digunakan sebagai nama kendaraan. Ya, muncullah Mitsubishi. Oh, akulah kuda. Oh ya, Mitsubishi kuda. Ini pernah ada. Selain Toyota Kijang, pernah juga Mitsubishi kuda. Nah, kemudian ada aku kalau hitam namanya Panther. Oh ya, Isuzu ini. Ini Isuzu Panther. Jadi nama-nama kendaraan itu diambil dari nama-nama hewan di Indonesia. Ada juga istilah, kalau ini sekedar istilah.
W124 itu jenis dari Mercedes-Benz, ya, Tiger. Nah, ini namanya Tiger. Jadi selain ada Panther milik Isuzu, ada juga Tiger. Mercy Tiger itu adalah merupakan sebuah kendaraan yang kemudian populer di Mercedes. Serinya 124, ya. 123, maaf, koreksi, 123 Tiger. Karena kalau 124 itu adalah Boxer, ya. 123 adalah Tiger. Yang dulu pertama kali muncul yang terkenal adalah 110, ya. Itu 120 itu adalah Mercy kentang. Kemudian ada juga 120 itu Mercy kentang, kemudian 111 itu Batman. Kemudian ada juga Kebo 109, ya, W109. Kemudian Tiger 123 dan kemudian 124 itu adalah Boxer. Nah, banyak, ya. Kancil. Nah, ini nggak ada kalau kancil. Kancil ada, sempat digunakan sebagai julukan saja untuk mobil kecil pengganti bemo. Itu kancil. Ada dulu kancil, ya, kemudian dipakai di sana. Dan yang menarik adalah kemudian muncullah gagasan untuk membuat SMK. Nah, saya gambarkan SMK dengan ini saja. Karena perjalanannya lambat dan kemudian ini sempat digagas sebagai mobil yang kemudian membanggakan Indonesia, yaitu SMK, ya. Tapi SMK ini sebenarnya adalah bukan mobil yang orisinil Indonesia. Karena ada penggagasnya. Akulah Haji Sukiyat. Akulah pengembang SMK pertama kali. Jadi ceritanya, ya, supaya orang semua tidak salah, SMK itu adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tapi nanti ada yang numpang nanti ketika di program Kementerian Kebudayaan itu. Awalnya itu SMK itu ada 4 SMK, sekolah menengah kejuruan, yang kemudian memperoleh hak untuk merakit SMK ini di Indonesia. Yang pertama adalah, ya, sekolah menengah kejuruan yang ada di Solo, sekolah menengah kejuruan yang ada di Magelang, kemudian Borobudur, Tegal, dan Pemalang. Nah, 5 sekolah ini yang merakit. Tapi memang yang paling menarik adalah SMK Solo, ya. Karena apa? Karena di bawah koordinasi dari Pak Haji Sukiyat ini. Akulah Sukiyat, ya. Nah, akulah pemilik Kiat Motor. Cerita itu kemudian sempat dilupakan orang, ya, karena Pak Kiat sifatnya sempat sikapnya sempat kemudian ketika itu mendukung Jokowi, tapi juga kemudian tampak tidak mendukung. Yang paling menarik, beberapa hari yang lalu Pak Kiat ini mulai kemudian sama seperti yang lain, yaitu tersadarkan, tercerahkan, ya, dan kemudian mengirim WA. Wayang kok ada WA? Ada. Ini wayang canggih. Ada WhatsApp wayang, ya. WhatsApp ke Kanjeng Raden Multimedia Telematika WhatsApp-nya. Nah, ini WhatsApp-nya. WhatsApp-nya adalah marah karena janji manis Jokowi, inisiator mobil SMK, Sukiyat. Nah, ini turunkan semua foto dari Petro ini. Nah, jadi mulailah yang namanya tadinya Petro ini diturunkan. Iya. Jadi kalau diturunkan, kalau sampai bawah bisa diinjek-injek nih sama Pak Kiat. Dasnya Petro itu kalau diturunkan bisa sampai di bawah gini. Nah, jadi ini berita yang menarik, ya, karena beritanya mulai muncul di beberapa situs online, ya. Ada kemudian beberapa ini yang kemudian sempat di WA. Jadi, waduh, Petro baca berita ini bisa mutiar, bisa mumet dia, ya, karena yang awalnya kemudian tampak membantu Pak Kiat ini ternyata benar-benar mewujudkan janjinya. Jadi sebenarnya dalam acara Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu, Pak Kiat ini sempat juga ditelepon oleh Mas Aiman Wicaksono. Nah, dulu belum Pak Haji, sekarang sudah Pak Haji Aiman, ya. Nah, dulu ketika Pak Kiat ditelepon oleh Pak Aiman, dia mengatakan, nanti kalau soal SMA ini saya bongkar 2029 geger. Wah,
Mutiar ini geger ya, gulung komeng dia. Petro bisa gulung komeng nanti. Dan ternyata betul, Pak Kiat memenuhi janjinya. Sebelum 2029, ya cerita itu kemudian dibongkar. Ya, nah apa yang dibongkar oleh Pak Kiat? Pak Kiat kemudian mengirimkan berita-berita ini ke saya. Yang pertama, Haji Sukiat, pemilik Kiat Motor, akan copoti semua foto Jokowi. Ini beritanya. Jadi semua foto-foto penipu itu akan saya turunkan, kata Pak Kiat. Kemudian merasa kecewa, pemilik bengkel Kiat Motor, ya, copot semua foto dari Jokowi. Jadi semua foto-foto dari Petro itu tak turunkan. Dalam beritanya Pak Kiat mengatakan, yang berhak menentukan foto itu dipasang atau tidak adalah aku. Akulah yang menentukan. Petro itu mau dipasang tegak gini, mau dipasang terbalik begini, ya itu adalah aku yang menentukan. Petro. Ya. Nah, copoti semua foto-foto yang ada di rumahnya. Luapkan kekecewaan karena Jokowi ingkar janji. Ini beritanya. Haji Sukiat turunkan semua foto Jokowi yang ada di rumah kediamannya. Jadi semuanya diturunkan oleh Pak Kiat. Ini berita heboh. Karena dulu orang yang kata dikenal dan sempat Pak Kiat itu didekati oleh si Andi Aswan. Bahkan podcast bersama Andi Aswan duduk dengan Pak Kiat. Tapi boncos Andi Aswan. Karena malah Pak Kiat marah. Kecewa janji manis. Inisiator mobil SMK. Itu kemudian turunkan semua foto Jokowi di ruang kerjanya. Iya, jadi teman-teman semua, kalau kita ingat, nama Pak Kiat ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari SMK. Si kura-kura alias bulus jimbung ini. Nah, inilah bulus jimbung yang menjadi perlambang dari kura-kura. Ya, kura-kura SMK. Ya, karena apa? Karena kemudian SMK itu memang itu adalah sebuah proyek nasional waktu itu. Digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Ini awalnya. Nah, lebih detail dapat dilihat di Roy Suryo Official. Ya, di sini saya ngulangi dengan cepat saja. Dan itu mengulangi apa cita-cita luhur waktu itu, yang kemudian ketika Sri Susunan Pakubuwono ke-10 sempat mendatangkan mobil pertama Indonesia, Benz Python tahun 1898. Yang tadi sempat saya singgung di awal. Dan Benz Python itu sekarang berada di Amsterdam. Dan Kanjeng Raden Multimedia adalah satu-satunya orang yang tercatat pernah naik kembali mobil itu setelah tidak lagi berada di Indonesia. Ya, jadi diizinkan oleh prinsipal untuk menaiki itu, dan menaikinya waktu itu ditawarin untuk duduk di kursi raja, tidak mau karena kita tahu etika, kita duduk di depan. Ya. Ini sebenarnya mobil SMK itu kalau mau dirakit memang bisa ada. Pak Kiat pun ya waktu itu juga menyatakan, saya sepenuh hati Mas, kemudian membantu mobil itu. Bahkan kemudian anak-anak saya dikerahkan semuanya, artinya kru dari mobilnya. Nih bukti keseriusan Pak Kiat. Dan saya juga sempat diminta untuk menandatangani kap mesin awal dari prototipe mobil itu. Nah ini di sini ada. Dan disitulah kemudian anak-anak sekolah menengah kejuruan dengan kemudian didukung oleh Direktorat SMK waktu itu Pak Joko Sutrisno merakit. Nah, tapi inilah kemudian tiba-tiba ada Petro yang numpang. Ini istilahnya Petro numpang Pak Kiat. Jaluk gendong Petro ini sama Pak Kiat. Pak Kiat, aku gendong ya, aku tolong digendong ya. Aku naik SMK. Ini bukti Petro numpang SMK. Nah aja dia kemudian menggunakan SMK ini sebagai bahan untuk kampanyenya. Jadi Petro ini benar-benar numpang ikut untuk sekedar dipublikasi. Dia kemudian terkenal sampai kemudian namanya Sak Nuswantoro menjadi hero. Wah, menjadi seolah-olah pahlawan gitu ya. Karena dia awalnya bisa memindahkan pasar katanya. Padahal pasar itu dibayar untuk bisa pindah. Dia juga bisa ketika waktu itu ribut dengan Pak Bibit Waluyo soal pemindahan pabrik es ya
gitu. Itu juga rame itu. Tapi itu nggak ngangkat. Nah, yang ngangkat ceritanya adalah soal SMK ini. Maka dia dikenal sebagai orang yang seolah-olah ya itu membina SMK ini sampai kemudian ketika launching SMK. Nah, ini gambarnya waktu launching. Nah, Petro ini juga fasih membaca nih cerita tentang mobil pertama Indonesia yang ditulis oleh Kanjeng Raden Multimedia. Ya, dia membaca, kemudian dia menyirami mobil SMK, kemudian menari di dekat mobil SMK, dan dia kemudian seolah-olah, nah ini seolah-olah, ya ikut dalam perjalanan bersejarah dari Solo sampai Jakarta. Padahal tidak. Petro ini nyaman naik pesawat dari Solo ke Jakarta. Dia nggak ikut naik SMK ini, naik kura-kura ini dia nggak ikut. Coba kalau dia ikut, mogok nanti SMK-nya malah. Ya, enggak, dia nggak ikut. Jadi ketika kemudian SMK ini sampai di Balai Besar untuk uji, ya emulsi waktu itu, ya impulsi, ya Petro ini nggak ikut. Ya. Petro ini santai-santai saja. Dan SMK kemudian malah sudah dicopot tulisan Pak Kiat nih. Tulisan Kiat di sini dicopot. Ya, parah ini. Ya, jadi dia sebenarnya membuat sebuah, jadi Pak Kiat dikhianati. Wah, ini istilahnya. Pak Kiat itu dikhianati oleh Petro. Nama Kiat dicopot. Ya, nama Kiatnya tuh dicopot. Lah itu. Jadi Pak Kiat mulailah. Bahkan Petro kemudian ini berani bikin pabrik palsu di Boyolali. Nih, pabrik palsu. Meresmikan pabrik palsu tahun 2019. Padahal mobil yang ada di situ tuh bukan rakitan dari SMK. Mobil di situ tuh hanya didatangkan langsung utuh dari Cina. Ini nama mobilnya. Nah, jadi mobil itu benar-benar hanya didatangkan. Ada yang namanya Chang'an, ada yang namanya Fudai. Diubah jadi Chang'an ini, diubah jadi SMK Bima. Fudai ini diubah jadi SMK Raja Wali. Jadi Petro ini melakukan wah parah ini. Ya, kalau dalam istilah menempatkan keterangan palsu ini. Dalam sebuah mobil bodong. Bukan akta bodong, mobil bodong. Jadi dia menerapkan keterangan palsu ini. Jadi makanya dia dikejar. Ketika dia pernah wawancara di Metro TV waktu itu bersama Mas Tommy. Mas Tommy itu dulu dari Kompas, pindah ke Metro jadi Pemret, akhirnya jadi Dubes. Dia bilang, SMK sudah dipesan 6.000 unit. Sudah, tapi belum. Nah, tanya, bayarnya sudah jadi belum? Sudah, tapi belum. Itulah khas dari Petro ini, ya. Dan makanya SMK itu kemudian menjadi bahan lawakan, menjadi bahan olok-olok, ya. Mobil SMK itu hanya sama seperti mobil odong-odong. Nah, tadi gambarnya ada, ya. Kita keluarkan lagi mobil odong-odong bernama SMK. Karena memang akhirnya SMK itu tidak pernah dirakit beneran. Padahal sebenarnya ini sejujurnya kalau SMK itu mau ya bisa. Indonesia itu punya niat atau katakanlah bisa punya sebagai mobil nasional kalau memang kita mau. Apalagi sebenarnya seperti Kijang kerjasama Indonesia Jepang itu ya sudah ada ya, dan sampai sekarang Kijang itu bahkan merajai di Asia Tenggara. Tapi sayang karena memang tidak serius, maka dan karena ditumpangi oleh niat buruk itu, maka itu tidak pernah terwujud. Jadi apa yang disebut sebagai mobil SMK itu tidak akan pernah jadi mobil seperti Panther, tidak pernah jadi mobil seperti Kijang, kemudian apalagi jadi Mitsubishi Kuda waktu itu, atau menjadi Tiger. Nah, jadi inilah mobil-mobil yang menggunakan nama hewan di Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi mobil berberi nama hewan yang bagus. Itu sempat ditanyakan oleh Petro. Apa ya namanya? Akhirnya saya pakai nama SMK karena mobil-mobil itu sudah bagus. Ya. Sebenarnya yang lain ada. Wah, ini Kijang sudah dipakai, ya. Kuda sudah dipakai, Tiger sudah dipakai.
Terus kari apa ya? Nah, pakai saja karimun. Loh, kok karimun? Pernah tanya pada Pak Kiat. Pak Kiat, kenapa kok pakai karimun? Karimun nyue. Karimun nyue ya kari kowe. Tapi akhirnya nggak jadi karena karimun pun sudah dipakai. Jadi maka menggunakan nama SMK. Nah, itulah salah satu cerita SMK yang viral lagi akhir ini. Karena apa? Karena Pak Kiat kemudian mengirimkan WA, ya, WA berisi berita-berita tentang pencabutan atau pencopotan foto-foto dari Petro ini di rumah Pak Kiat. Nah, cerita ini tidak hanya itu saja yang ada di minggu ini. Cerita berlanjut dengan kisah heboh karena adik-adik mahasiswa itu hari ini ketika kemudian dilakukan pentas atau pentas pewayangan ini lagi berjuang untuk memperjuangkan tuntutan 5 tuntutan kepada pemerintah, ya. Saya menyatakan saya menyemangati mahasiswa waktu itu yang dalam demo perbaiki nasib rakyat Indonesia, jangan gagal fokus. Kenapa saya katakan jangan gagal fokus? Jadi adik-adik, Anda harus ingat 5 tuntutan itu yang pertama sudah betul, ya, perbaiki APBN yang boros, ya. Kedua, ya, stop program yang menghabiskan uang rakyat, betul, ya. Dan juga misalnya hal yang, tapi sebenarnya ada yang Anda lupakan, adik-adik, yaitu apa? Adili Petro, iya. Ini yang penting untuk diadili dulu. Percuma itu akan jalan program kalau Petro ini nggak diadili, apalagi dengan fufu fafa maksulkan saja. Nah itu rasa gelap, hidup penat, dunia gelap, fufu fafa maksulkan saja. Nah ini biang kerok di Indonesia itu ya bapak dan anak ini adik-adik, ini yang penting. Kalian nggak penting kalau kemudian harus menggoyang presiden yang ada sekarang. Ya kasihan. Pak Presiden ada sekarang itu yang benar-benar berjuang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, ya. Dan ini tidak mungkin kalau tidak diganggu oleh bekas anak buahnya si Petro ini dan juga Fufu Fafa ini, yang dia bertanggung jawab karena dia orang nomor 2. Kalian jangan kemudian malah langsung menggoyang ke atas. Ini suruh bertanggung jawab dulu Fufu Fafa ini, ya. Ngapain aja biaya mahal untuk kemudian kita punya yang gak becus ini, ya. Wapres gak becus ini, ya. Jadi itu adik-adik jangan gagal fokus, ya. Maka dalam pesannya saya katakan kalian jangan gagal fokus. Fokusnya jangan kemudian digeser ke hal-hal lain. Itu nanti gampang itu, ya. Jadi meskipun saya bangga kepada Civitas Akademika Universitas Indonesia, saya wujudkan, saya menggunakan jaket UI Watch, ya. Karena saya memang anggota UI Watch. UI Watch tidak mesti alumnus UI. UI Watch adalah alumnus UI dan gabungan. Saya tetap bangga dengan Universitas Gadjah Mada. Tapi saya juga bangga kalau UGM berani mengatakan sebenarnya, menunjukkan kalau Petro ini sebenarnya ijazahnya 99,9% palsu Petro ini. Di Petro ini memang jelas sudah palsu nih ijazahnya, nggak usah tanyakan lagi. Itu sudah jelas palsu. UI yang kemudian terkenal dengan sebutan veritas, probitas, justisia, itu artinya mengutamakan kebenaran, ya, kejujuran dan keadilan. Lanjut, maju terus, adik-adik mahasiswa, ya, dengan semangat kalian, ya, dan ajak kampus lain. Kalau UI sudah bergerak, Trisakti bergerak, kemudian universitas lain bergerak, insya Allah pergerakan untuk memaksulkan Fufu Fafa ini, ya, itu yang paling penting. Yang lain-lain itu gampang. Kalau ini maksul, udah gampang, yang lain pasti juga akan lewat, ya, nggak usah kemudian repot-repot. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Tapi dengar-dengar Kanjeng Raden Multimedia sekarang masih menunggu, ya, menunggu lahirnya P21 yang boncos. Ini contoh P21, ya. Jadi sampai dengan pentas ini terjadi,
sudah H+10. Dan ketika tayang sudah H+11. Dari format P21 ini belum ada. Jadi kalau tanya lagi ke Petro, P21-nya sudah ada atau belum? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Itu P21 sampai detik ini belum ada. Ya, jadi para termul nanti akan kita ceritakan. Para termul yang sudah mengglorifikasi. Wah, ini termul-termul ini sudah mengglorifikasi. Ada yang mau buka baju, ada yang meminta-minta, ada yang menghadap Pak Dir katanya. Sudah sowan ke Pak Dir ya untuk menanyakan. Ada buto rambut genini yang ikut konpres ya. Dan diantara mereka kemarin ketika saat konpres mendesak-desak ini yang namanya Alor Wayang. Bukan Alor Boy, kalau Alor Wayang itu di kehidupan. Alor Wayang itu berkata, copot Kejati, bakar Kejati. Apa? Bakar Kejati. Loh kok bakar Kejati? Iya bakar. Nah mau diluruskan, itu bakar semangat kok. Enggak, bakar semangat. Opo, bener-bener tuh dia bilang bakar Kejati. Di depannya itu ada si Gogon itu. Kalau Gogon nggak dengar ya bohong. Itu jelas betul perkataannya bakar Kejati. Bahkan ada juga si Licu, wah itu juga bilang kalau apa namanya copot Aspidum. Apa mereka itu ya untuk kemudian, nah ini tokoh-tokoh termul nih, ada si Aswan yang matanya blolok itu ya. Nah ini si Toye Panani ini yang bikin hoax juga, datang ke Jogja ngeliput-ngeliput sok bikin hoax. Ada juga Mak Lampir. Mak Lampir ini ya musuhnya Pak Ugro ini ya. Enggak musuh, enggak level. Mak Lampir masa musuh yang enggak, kamu tuh enggak level. Pir bola bali nyindir aja. Ya enggak bisa kamu tuh opo ya. Mak Lampir. Nah ini Licu. Licu itu yang kemudian mengatakan, Pak Jagung, copot Aspidum. Wah, apakmu? Kamu tuh nggak punya hak sama sekali ya, melakukan itu. Dan menariknya apa? Hari ini si Licu ini ya, minggu yang lalu ya, akhirnya setelah melalui satu proses pertimbangan ya, Licu Manan ya, ini kemudian telah mendapat hadiah yaitu LP. Licu ini sudah dihadiahi LP. Waduh, aku terlapor sudah. Licu, kamu sudah terlapor ya. Karena kamu telah melakukan perbuatan waktu itu pidana, menempatkan keterangan palsu. Nah ini, apa? Kamu lapor tanggal 26 April tahun 2025. Kok korbannya tuh berat di bersatu? Waktu itu nggak ketahuan. Iya, baru ketahuan sekarang laporanmu. Maka kamu tuh LP. Dan setelah melalui rapat ini, maka kamu dilaporkan. Licu, kamu sudah terlapor kamu ya. Tunggu saja panggilan. Nggak usah terlalu banyak ribut, rasa trigis kamu tuh ya. Kamu itu sudah terlapor. Dan satu lagi yang dilaporkan, nah ini menarik. Jadi ada dua yang kemarin dilaporkan. Yaitu yang kedua adalah yang kita kenal dengan Sengkuni. Akulah Sengkuni. Yang dikenal dengan statement Times New Roman. 11.000 triliun %. Dobos 11.000 triliun sekarang akhirnya dobos. Nih, dialah yang kemudian sudah mendapat kado juga. LP nomor 1114 ya. Nah ini, 1115 ya. Ini namanya Dr. Eng Sengkuni Hasiolan Sianipar M. Eng ya. Nah ini dia sudah mendapatkan apa? Karena dia bukan soal bukunya lagi yang dia maling ya. Ini yang dikatakan oleh teman-teman di sono. Maling, teriak maling itu ya ini, Sengkuni maling ini. Ya, tapi bukan hanya itu. Dia kembali mengungkap kasus yang sudah lewat. Goblok banget kamu itu, Seng. Ya. Ini sudah jelas ada beritanya. Nggak usah diulang lah, kamu malah ngulas lagi berita tahun 2018, bahkan 2008. Kamu itu nggak punya kuota apa gimana untuk baca berita yang baru? Jadi beritanya tuh berita lama di handphonemu. Mungkin nggak punya kuota dia ya, jadi dia nggak bisa baca berita baru. Ini semua bahkan sudah inkrah. Nih keputusan inkrahnya
Ya, waduh, Sengkuni tapi ya bebal memang. Sudah diberitahu itu sudah inkrah, sudah ada putusannya, masih ngeyel aja. Yang namanya Sengkuni ya, namanya sudah nggak punya otak, bahkan bukan hanya nggak punya otak lagi, dia bahkan sudah nggak punya lagi nyawa. Sudah jadi zombie. Akulah zombie yang kemudian muncul gara-gara apa? Aku sudah dibuatkan surat kematian. Bahkan loh, kok dua zombinya? Suami istri sudah jadi zombie. Istriku sekarang nggak pernah muncul lagi. Mana kamu? Padahal kamu sudah tak kasih gelar doktor. Loh, kok bisa gelar doktor? Kan yang palsu dokternya kan cuman kamu, man. Kok bisa istrimu juga kasih gelar dokter? Iya. Dalam WA yang dikirimkan kepada Pak Yadi waktu itu, ya, Arif sebagai stafku atau orang yang aku suruh. Jadi Arif itu hanya menjadi suruhan saja, disuruh-suruh. Sudah menuliskan, nah itu bisa juga dilaporkan sebenarnya. Menuliskan keterangan palsu, ya, di WA. Tapi kita nggak akan itu mosok sebentar lapor kok cuma sebentar, ya. Nggak usah, ya. Nah, dia sudah kemudian mengirimkan WA juga kepada Pak Yadi itu adalah, nah ini WA-nya, tadi cari. Nih, ya, WA-nya ada Dokter Rismon, ada Dokter Vivian. Kapan ini dapat dokter ini ya? Hei, zombie wedok, zombie cewek, kapan kamu dapat dokter? Ya pokoknya nipu aja, ya nipu aja. Wah, ini pasangan suami istri penipu ini. Maling, teriak maling bener ini berdua ini. Nah, kita nggak usah bahas. Dia nantang-nantang. Ayo diskusi buku. Walah, nggak usah. Buku apa? Buku sampah yang kamu tulis. Nggak usah diskusi. Udah zombie ini udah nggak punya integritas. Nggak usah lagi. Apalagi berniat jadi saksi mahkota. Ini loh, ujung pocongmu itu mahkota ini. Ya, nggak bisa kamu jadi saksi mahkota, nggak laku. Saksi mahkota itu adalah yang masih statusnya sama. Kamu itu nggak bisa, apalagi jadi ahli, mau baca buku. Wah, nggak bisa lagi kamu, mon. Parah kamu, mon. Jadi kamu itu nggak jadi. Apa yang dilakukan oleh zombie dengan posting-postingannya terakhir itu? Apa kata Kanjeng Multimedia? Wes, rasa digagas. Jenengi zombie, yang namanya zombie itu bukan lagi level kita. Gak usah digagas, sah, tendang weh. Nah, itu. Jadi zombie itu gak usah perlu digagas. Kita cukup melaksanakan terus dan mengejar yang namanya tadi adalah P21. Nah, mana katanya P21? Tapi yang menarik, kemarin di acara Rakyat Bersuara, gak cuma dokter, tapi Profesor Henry Subiakto menjelaskan bahwa beliau adalah salah satu orang yang membuat rancangan undang-undang ITE. Benar ini. Ini adalah surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu Pak Samsul Muarif tahun 2003. Dan surat ini ketika wayang ini ditayangkan itu tepat 23 tahun yang lalu. Karena surat ini dibuat tanggal 13 Juni tahun 2003. Surat keputusan selaku anggota tim Telematika Indonesia atau TKT. Ada nama Kanjeng juga di situ sebagai nama tuh. Jelas definitif itu. Dan itu langsung menjawab ya kekonyolannya si Mak Lampir ini yang katanya, dia ikut itu selaku sebagai menteri. Mak Lampir, kamu tuh sudah tua, bodoh lagi. 2003 itu saya belum menteri. 2003 itu masih sebagai Kanjeng pengamat telematika. Ya, kamu 2003 sudah jadi apa? Ya mungkin sudah tua, tapi nggak jadi apa-apa kamu. Ya ini jelas nih Mak Lampir ini parah ini ya. Jadi Mak Lampir itu malah membuat kekonyolan. Dikira 2003 itu sudah menteri. Lah ya belum. Anggota DPR aja belum, apalagi menteri. Tapi ini memang parah nih Lampir satu ini ya, Mak satu ini udah nggak punya otak ya, nantang siapa aja yang bukan levelnya ditantang, nantang Kanjeng, nantang Pak Uglo, nantang wah parah lah dia, nggak usah diikuti. Apa kamu kok kamu
nyebut-nyebut nama saya lagi. Pir, wah, inilah Satrio Mandraguna, ya, dari tangannya. Malam Pir, apa kamu, ya? Kamu nyebut-nyebut lagi. Kamu itu hanya menjadi maklar kasus kamu, ya. Sukanya busak-busuk ke kantor. Nanti akan saya instruksi supaya kantor tuh gak busak-busuk. Iya, Malam Pir kan sukanya bilang, boleh dong. Saya masuk sana, lihat berkas, tiba-tiba ada P21, boleh dong. Bos, ini kalau kata orang-orang Solo, ngedabrus. Ya. Mana ada P21 itu bisa tercecer di mana-mana. Emangnya P21 itu gelas, piring, tercecer di mana-mana. Nih, sampai termul-termul bikin panik. Karena sampai dengan saat ini sudah H+11. Belum ada tanda-tanda P21. Waduh, kalau gitu aku nanti harus bayar 10 juta ini. Nah itu, kamu tuh harus masuk lagi ke yang namanya asal pasal namanya perjudian itu. Kamu bikin perjudian itu. Wah, jadi, wah, betul aku. Wah, yang gede banget. Malam kamu itu akan menghadapi kekuatan yang besar. Ini wayangnya besar banget. Para buta muncul lagi. Ya, mereka akan terus memberikan pengawasan kepada kasus ini. Buta juga bisa buta yang tidak galak. Buta juga bisa buta yang apik. Ya, kalau ternyata mereka justru mengutamakan kebenaran. Dan cerita wayang ini akan diakhiri dengan bagaimana dua perwira ini, lagi berdiskusi dan, kondan, kita tuh sama-sama kombes, gak usah dandanan. Gimana itu? Sudah lebih 10 hari dan dulu sudah mengumumkan loh tanggal 2 Juni. Wah iya, repot ini. Kita akan melakukan apa ya ini caranya? Atau bikin konpres lagi dan? Wah jangan, itu namanya tidak surprise. Ya ini dulu satu orang mengumumkan surprise, ternyata jadi doorpress. Jadi gimana ini ceritanya? Waduh, wah kita menyerah saja atau gimana? Atau kita lapor kepada Jekso? Jangan dan itu bukan dominis litis kita. Wayang ngerti dominis litis? Wayangnya canggih. Jadi dominis litisnya P21 itu kejaksaan loh dan. Oh iya. Jadi kedua Pendito Durno ini, ya kalau dalam wayang ini Pendito Durno ini, kemudian sibuk. Ya kemarin juga ada press cons, tapi isinya soal curanmor, bukan lagi soal ini. Repot nih. Padahal sebentar lagi tahun baru loh dan, iya ya, minggu depan itu ada peringatan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Sudah ganti tahun dan sudah obsolete nanti. Nah, yang namanya surat P21 itu ada batas waktunya, nggak bisa seenaknya. Jadi disinilah Kanjeng Raden Multimedia Telematika mengingatkan kepada semuanya, termasuk aparat yang menjalankan pemerintahan, agar jalankan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga layani adik-adik pendemo mahasiswa itu dengan baik. Jangan lakukan kekerasan, karena mereka mewakili suara aspirasi masyarakat. Siapa lagi yang akan teriak soal harga Pertamax yang naik jadi 16.250 kalau bukan adik-adik ini? Siapa lagi yang akan teriak harga Pertamax Green yang naik 17.000 kalau bukan adik-adik ini? Sementara wakil-wakil rakyat kita di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, ya, yang itu ada di gedung kura-kura, ya. Wah, ini ada di gedung kura-kura, tapi bukan kura-kuranya SMK. Hai, kalian yang ada di gedung kura-kura, lihat itu aspirasi masyarakat sudah dibawakan oleh adik-adik dari UI yang mengedepankan veritas, probitas, justisia dengan sangat bagus. Selaku anggota UI Watch Plus, ya, saya menghimbau semuanya untuk terus mengedepankan demokrasi. Dan jangan salah, jangan buru-buru malah kalian menyerang kepada presiden. Ini Fufu Fafa ini yang jelas-jelas bertindak konyol, mengata-ngatai Pak Prabowo, mengata-ngatai Bu Titi,
ya mengatai-atai putranya waktu itu ya dengan sangat kasar. Bahkan kemudian dia terlacak ya, akunnya tuh masuk situs-situs kayak trot.com ya, kemudian phone sex. Ini Fufu Fafa ini ya, ini parah banget ini. Dan bahkan dia dengan akun Wapres melakukan follow terhadap situs judul judi online, di follow. Kamu tuh keterlaluan banget Fufu Fafa. Fufu Fafa konangan judul rahasia makin gelap, dunia gelap, Fufu Fafa makin boncos. Nah, jadi Fufu Fafa itu nanti bukan hanya boncos, tapi dia pusing kepala. Karena apa yang dilakukan? Dia harus minum obat. Ya, memang Fufu Fafa kabarnya sering minum obat. Itu isu. Ya, jangan. Tapi dia memang harus minum obat. Obat boncos. Waduh, ini obat boncos ini. Ini obat boncos ini. Iya. Detox. Kok detox? Emangnya kamu dulu ke Singapura itu detox? Kurang lagi. Wah, Fufu Fafa parah. Ya, makin parah dia. Jadi moral story dari cerita minggu ini banyak ya. Mulai dari Pak Kiat yang kemudian membongkar soal SMK, ditunggu lagi Pak Kiat. 2029 bisa boncos. Kemudian si Dr. Eng zombie ya, Hasiolan Eng itu yang kemudian udah biarin aja, dia mau ngoceh apa sudah nggak laku lagi, sampai kepada LP ya, kepada si Omon dan juga si Leju. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, wayang tetap berlanjut, dan kita jumpa lagi setelah tahun baru nanti 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.